Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa tudfa'u lan den tampakake apa az-zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira pantan as-samaniyati kang 8. Alladzina rupane wong akeh zakara kang wis nutur hum ing alladzina Allahu sapa Allah fi kitabi ing dalem kitabe Allah al-azizi kang mulya fi qaulihi ta'ala ing dalem dawe Allah ta'ala rupane dawu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabili al-ayat ila akhirih. Innamas shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah lil fuqara'i iku tetep kedue pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wal amilina lan wong kang padha nglakokake kabeh alaiha ing atase arta zakat wal muallafati lan wong kang den elukake apa kulubuhum pira-pira atine muallafah wa firqabi lan ing dalem pira-pira budak wal gharimina lan pira-pira wong kang anduweni utang wa fi sabilillah lan ing dalem perang sabilillah wa ibnis sabili lan ibnu sabil. Asnafus samaniyah atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Ke-8 orang tersebut, yang pertama itu orang fakir. Orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan meskipun sudah mencari dan tidak punya harta benda, tidak punya rumah, terus biarpun ada penghasilan itu tidak mencukupi untuk makan sehari-hari, itu fakir. Kalau miskin itu orang yang sudah punya rumah, punya harta, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk makan sehari-hari. Kalau amil itu orang yang menjalankan harta zakat, jadi yang membagi-bagi zakat itu namanya amil. Yang selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya. Itu tujuannya diberi zakat biar orang tersebut lebih kuat lagi dalam keimanannya. Kemudian rikob itu budak. Jadi budak yang ingin memerdekakan dirinya itu dibantu dengan zakat itu tadi biar lebih cepat merdeka. Kemudian ghorimin. Ghorim itu orang-orang yang mempunyai hutang, yang hutangnya itu untuk perjuangan agama Allah. Misalkan begini, ada orang ingin bangun masjid, punya tanah diwakafkan terus, tapi untuk membangun masjidnya itu tidak punya biaya. Kemudian menggadaikan sertifikat tanahnya sendiri untuk membangun masjid. Orang tersebut boleh menerima zakat. Yang selanjutnya yang ke-7 itu sabilillah. Jadi sabilillah di sini itu orang yang berjalan di agama Allah. Kalau dulu itu orang yang berperang di jalan Allah, jadi menegakkan agama Allah dengan pedang. Nah, sekarang yang menegakkan agama Allah itu siapa lagi ya? Guru-guru ngaji yang mengajarkan agama Islam. Itu sabilillah. Biarpun kaya, ya, boleh dikasih zakat.
Kemudian yang kedelapan itu ibnu sabil atau musafir. Nah, syaratnya musafir mendapatkan zakat itu apabila perjalanan bepergiannya itu hal-hal yang dibolehkan. Jadi bepergiannya itu terhadap hal-hal yang dibolehkan. Kalau bepergiannya untuk ngerampok ya nggak boleh dikasih zakat. Wa ilaman lan maring wong yujadu kang den temu sapa man minhum saking asnafu samania wala yaktasiru lan ora sembrono sapa man ala aqoli ing ngatasé luwih sithik ming salah satin katimbang saking wong telu mingkul sinfin kang tetep saking saben-saben pantan ilal amila kejaba amil. Jadi yang perlu diketahui lagi, kalau membagi zakat itu harus memperhatikan ini. Jadi minimal harus memenuhi 3 orang dari setiap pantan kecuali amil. Jadi harus ada orang fakir, harus ada orang miskin, atau 2 itu jelas. Terus satunya itu pilih mu'alaf atau rikob atau horim atau sabilillah atau ibnu sabil. Karena amil itu mendapat bagian sendiri. Berarti nih, kalau dengan amil itu otomatis minimal 4. Wa khamsatun utawi wong 5 laya juzu iku ora wenang tafuha apa nampakake zakat ilaihim maring khamsa. Kemudian ada 5 orang atau 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Jadi ada 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Al-ghaniyu suwiji iku wong sugih bimalin kelawan arto au kasbin utawa penggawean. Jadi yang pertama itu orang yang kaya dengan harta atau dengan pekerjaan. Jadi dari hasil pekerjaannya kan mendapatkan uang banyak, itu tidak boleh diberi zakat. Wal abdulan kaping pindhone iku budak. Nah, yang kedua yang tidak boleh dikasih zakat itu budak. Maksud budak di sini itu budak yang tidak mempunyai iktikat untuk memerdekakan dirinya, berbeda dengan rikob tadi. Kalau rikob itu mempunyai niat untuk memerdekakan dirinya, jadi dibantu dengan harta zakat. Tapi kalau budak itu tidak boleh dikasih zakat. Wa banu Hasyimin lan kaping telune iku Bani Hashim. Jadi yang ketiga yang tidak boleh dikasih zakat itu Bani Hashim. Tadi keturunan Bani Hashim tidak boleh diberi zakat. Wa Banul Mutthalibilan anak turune Abdul Muthalib itu juga tidak boleh diberi zakat. Itu yang ketiga, keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan sekarang ditambah lagi keturunan Nabi Muhammad SAW, itu tidak boleh diberi zakat. Alasannya kenapa? Karena gini, harta zakat itu untuk membersihkan orang yang berzakat. Jadi misalkan itu diibaratkan kita membuang kotoran dari diri kita agar diri kita bersih. Nah, tentu tidak pantas hal itu diterimakan kepada keturunan Nabi Muhammad, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Abdul Muthalib. Wal kafiru lan kaping papate iku wong kafir. Wal kafir lan kaping limane iku wong kafir. Jadi ada 5 tadi, yang kelima orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak boleh diberi zakat. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan di wilayah kita ada orang kafir, tapi orang kafirnya itu baik, suka menolong kepada kita, jadi
kafir dhimmi istilahnya. Ini bagaimana? Apa boleh? Ada yang mengatakan boleh, karena untuk memancing mereka agar tertarik terhadap Islam dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk Islam. Jadi yang tidak boleh secara mutlak itu kafir yang harbi, yang memusuhi orang Islam. Wa man utawi wong talzamu kang wajib al muzaki ing wong kang zakat nafaqatuhu apa ingone eman layan fauha iku ora kena nampakake sapa muzaki ha ing zakat ilaihim maring nafaqatuhu bismil fuqara'i kelawan asmone pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Nah, kemudian yang selanjutnya, berarti tadi yang kafir yang keempat, yang kelima itu ini. Selanjutnya itu tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Misalkan kita ini seorang amil, kemudian kita itu punya punya orang tua yang menjadi tanggungan kita selama hidupnya, tapi posisi orang tua kita itu fakir itu atau miskin, itu tetap tidak boleh diberikan zakat, atau dinamakan dengan fakir miskin tidak boleh, karena sudah menjadi tanggungan kita. Jadi misalkan kalau kita kaya terus punya orang tua miskin, itu orang tua miskin kita itu tidak boleh diberi zakat karena sudah menjadi tanggungan kita, otomatis masuk ke dalam golongan orang yang kaya. Jadi demikian penjelasan tentang asnafus samaniyah. Semoga bermanfaat fid-dini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.